Siap. Siap. Sama-sama. Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Yang kami hormati, tentu saja Pak Ustadz ya, sudah memberikan pencerahan buat kita semuanya. Yang kami hormati rekan-rekan sesama abdi negara yang bekerja di dalam lingkungan PPS Kendari. Di sini tentu saja dari teman-teman di KKP ini ada dari pengawas perikanan, teman-teman dari PRL, dari BKIPM, itu ya. Kemudian yang di luar KKP, nah ini banyak saya pikir ya yang selama ini juga ikut membantu kita semua di dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan pemerintahan di dalam PPS Kendari. Jadi di sini mungkin dari teman-teman kesehatan pelabuhan, teman-teman dari Polsek ya, Polair, dari Babinsa, dan semuanya yang sudah bahu-membahu bersama kami di PPS untuk memberikan pelayanan kepada pelaku usaha. Juga tentu saja yang kami hormati teman-teman pelaku usaha sendiri. Nah, di sini kita mengundang seluruh UP industri yang ada di dalam PPS Kendari. Nah, ini mungkin saya belum mengenal semuanya, satu dua saya sudah kenal ya. Mudah-mudahan nanti saya akan kunjungi juga satu-satu ke kantor masing-masing. Juga di sini teman-teman dari ibu-ibu dan wanita juga ada ya. Ini saya sekaligus juga memperkenalkan diri nih ya. Ini saya belum datang semua kantor bapak-bapak ini. Saya 2 bulan kurang lebih ya. 2 bulan kurang lebih start dari sini, jadi masih banyak belajar juga. Dan baru pertama kali ditugaskan ke UPT. Nah, selama ini saya berkarirnya di Jakarta. Nah, jadi tiba-tiba di sisi Allah SWT Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berpikir perlu dilanjutkan di bulan-bulan awal dan di depan. Nah, jadi istilahnya itu praproduksi. Jadi kalau mau mohon izin ya harus bayar PNBP. Nah, sekarang dibalik. Jadi izinnya pada saat urus CV tidak perlu gratis, kira-kira gitu ya. Namun ketika didaratkan hasil tangkapan baru kita hitung-hitungan, ya. Nah, yang masuk nanti ke negara berapa banyak. Nah, ini tentu perlu sinergi kita semuanya untuk memastikan bahwa semua kapal yang menangkap di laut itu mendarat di pelabuhan yang ditunjuk, jangan sampai mendarat di pelabuhan lain. Karena kalau mendarat di pelabuhan yang tidak ditunjuk, tentu akan terjadi potensi kerugian negara di situ. Karena tidak ada lagi pendapatan negara itu ketika hasilnya ditimbang. Kalau tidak ada yang ditimbang ya negara tidak dapat PNBP. Nah, itu kira-kira perubahannya. Dan ini berlaku untuk kapal berukuran di atas 30 gross ton dan atau
Sama-sama. Set. Set. Siap. Kanda. Bang Haji. Siapa bos? Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbi anzilni ashkura ni'mataka allazi an'amta alayya wa ala walidayya wa 'amala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa adda amanah wa nasaha ummah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tamabak. Yang kami hormati Kepala Pelabuhan Samudra beserta staf penjajarannya yang begitu banyak tadi disebutkan, kepala kantor dan seterusnya, dan juga yang kami hormati para tamu istimewa, tamu kehormatan dari pihak Koramil, kepolisian dan Polhut Air dan yang lainnya yang mungkin tidak sempat kami bisa sebutkan, dan juga para karyawan segenap pegawai yang hadir pada acara halal bihalal pada kesempatan berbahagia ini, yang sama-sama kita di bulan puasa masih bersama kita, di bulan Sahur juga masih bersama kita, tapi boleh jadi sekarang dia tidak lagi bersama kita karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Maka kita syukuri umur panjang yang diberikan oleh Allah ini, kita manfaatkan untuk menebar kebaikan bagi sesama umat manusia, baik untuk bahkan juga bukan hanya manusia, tapi kita pergunakan untuk menebar makna bagi alam semesta semua. Ketika Ramadan tentu kita merasakan jamuan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amal-amal kebaikan yang itu tentu tidak kita rasakan di bulan-bulan selain Ramadan. Itulah ulama berikan penjelasan mutikat abwabul jannah, telah dibuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Artinya salah satu penjelasannya adalah orang itu diringankan untuk beramal baik. Biasanya pelit, di bulan Ramadan dia menjadi dermawan. Biasanya dia malas untuk ke masjid, di bulan Ramadan dia gemar untuk ke masjid. Bahkan biasanya di luar bulan Ramadan dia malas pakai songkok, tapi waktu bulan Ramadan dia gemar untuk pakai songkok, pakai sajadah, pakai kopiah, dalam rangka untuk berhias diri. Maka merugikan kalau orang itu tidak memanfaatkan waktu-waktunya untuk beramal baik. Karena ketika waktu itu sudah pergi, maka dia tidak akan pernah kembali lagi untuk selamanya. Ya. Maka orang yang beriman yang baik itu adalah satu detik satu amal kebaikan. Ya. Itu yang menjadi spirit bagi kita. Ya. Nah, kemudian kita sekarang sudah menjadi alumni Ramadan. Ya. Dan mudah-mudahan kesan-kesan Ramadan itu yang masih membekas pada diri kita. Ya. Semangat untuk ke masjid masih terasa dan tentu kita terus merawatnya. Ya. Semangat untuk beribadah masih terasa dan kita terus merawatnya. Kemudian keenakan dalam membaca Al-Quran itu masih kita rasakan dan kita terus merawatnya. Ya, itulah yang kita harapkan sebagai alumni Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita setelah
ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan itu kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ya, tentu kita tidak bisa memungkiri bahwasanya di bulan Syawal ini adalah momentum kita untuk berbahagia, ya. Berbahagia. Ya tentu bukan karena kita sudah tidak lagi puasa, bukan. Karena memang itulah fitrah manusia, ketika dia sudah berjuang, berpayah-payah, maka dia diberikan kemenangan. Nah, dalam sebuah hadis itu salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa itu adalah wa yughfar lakum fi akhir lailah. Diampuni dosa-dosanya di akhir bulan Ramadan, ya. Diampuni dosa-dosanya di malam terakhir bulan Ramadan. Bagi siapa itu? Yaitu orang yang telah menyempurnakan kewajiban puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersungguh-sungguh berpuasa beribadah di bulan Ramadan, maka hadiahnya adalah wa yughfar lahum fi akhir lailah. Diampuni dosa-dosanya ketika malam terakhir bulan Ramadan. Dan inilah tentu yang membuat kita berbahagia. Ya tentu ditambah lagi mungkin THR-nya yang banyak, ya. Kemudian gaji 13, sekalipun mungkin barangkali belum cair kan, ya. Nah, tapi itulah salah satu perkara-perkara yang membuat kita berbahagia, ya. Bulan kemenangan, ya. Bulan kemenangan. Idul Fitri, ya. Idul Fitri itu ada yang memaknai kembali fitrah. Sementara makna aslinya adalah kembali makan-makan. Jadi kalau bulan hari Idul Fitri itu kita dilarang puasa, karena itulah hari kita makan-makan, ya. Kembali makan lagi, ya. Tapi ya tidak mengapa kalau misalkan orang ada memaknai Idul Fitri kembali fitrah, jadi jiwa kita menjadi suci kembali. Ya. Baik, ya. Tidak mengapa kita senang di bulan Syawal, ya, berbahagia. Tapi juga kita harus selipkan doa, ya. Doa. Karena itu yang dicontohkan oleh para orang-orang soleh terdahulu. Ketika Ramadan itu berakhir, mereka itu bersedih, ya. Dua perkara yang membuat mereka bersedih. Yang pertama, khawatir kalau amal-amal yang dilakukan selama bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Khawatir, ya. Maka dia terus memperbaiki kualitas amalnya. Sehingga itulah yang membuat orang-orang soleh terdahulu itu bersedih ketika Ramadan itu sudah sampai pada penghujungnya. Khawatir amal-amalnya tidak diterima, ya. Maka doa mereka adalah berdoa supaya amal-amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang membuat mereka sedih dengan berpisahnya dengan bulan Ramadan adalah mereka khawatir kalau tahun depan tidak lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Karena memang tidak ada yang bisa menjamin usia kita ini sampai pada Ramadan tahun depan. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan umurnya itu sampai Ramadan tahun depan. Karena usia ini ya hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu masih muda bersama-sama kita, tapi ajal itu tidak secara tiba-tiba menjemputnya. Ya, inilah yang membuat orang-orang soleh terdahulu itu khawatir atau bersedih ketika Ramadan itu meninggalkan mereka. Ya, baik. Kemudian bagaimana sikap kita, ya, di bulan Syawal ini? Yang pertama tentu kita berdoa, ya, mudah-mudahan amal kita diterima, ya. Karena rugi kalau misalkan Ramadan itu bulan penuh maghfirah, bulan maunah, bulan rahmat, kemudian amal kita ditolakkan rugi besar. Makanya doa kita juga di samping kita berbahagia dengan Syawal Lebaran, kita juga menyelipkan doa-doa untuk supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa supaya umur kita panjang, dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan, ya. Nah, kemudian ini yang penting, melanjutkan kebiasaan taat yang telah dilakukan selama bulan Ramadan. Kita berupaya untuk mempertahankannya. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ini sering dikaitkan dengan motivasi untuk menjaga amal ketaatan yang sudah dibiasakan adalah wala takunu kallati laqad tusra min ba'di quwwatin angkafa. Yang bawa masuk, yang bawa musab bisa dibaca, ya. Bisa dibuka surat An-Nahl ayat 92. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Jadi Ramadan itu diibaratkan kita ini memintal benang demi benang, ya. Amal soleh kita kumpulkan,
rajin ke masjid, ya. Lama-lama kita ini tampil menjadi pribadi yang soleh, ya. Dermawan, ya. Puasa, baca Quran. Jadi kita ini menjadi pribadi yang indah, pribadi yang soleh, pribadi yang santun, pribadi yang mudah untuk menolong sesama. Nah, setelah Ramadan kita lepas sedikit demi sedikit, ya. Kembali lagi seperti sebelum Ramadan, kembali lagi menjadi ahli maksiat. Itu yang tidak boleh, ya. Maka sebuah kebutuhan kalau misalkan orang sudah menjadi orang yang soleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia pelan-pelan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wala takunu kallati nabadut ghusla min ba'di quwwatin ankafa, ya. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali, ya. Jadi kisah yang menyertai daripada turunnya ayat ini diantaranya adalah yang bisa kita baca. Itu di Arab Jahiliyah dulu itu ada seorang perempuan tua, ya. Perempuan yang sudah usianya lanjut tapi tidak menikah, ya. Dia dalam kondisi sedih. Kemudian suatu ketika datanglah orang yang melamarnya dari suku yang terpandang. Tapi setelah beberapa waktu menikah, suaminya itu pergi meninggalkan dirinya. Kemudian dia cari suaminya, tapi ketika ketemu suaminya sudah tidak lagi mau bersama dia karena dia sudah tua. Maka dia dalam kondisi sedih begitu, dia dalam kondisi sudah putus asa, dia itu dia minta benang, ya, minta benang. Setelah benang itu sudah jadi kain yang kokoh, yang baik, dia ukur kembali karena dia ingin melampiaskan kezikirannya itu, ya. Dia mencari kesibukan, mencari kerja, sehingga ketika dia merasakan, oh ternyata apa yang saya lakukan ini bisa mengobati rasa sedihnya, sehingga dia juga melakukan hal itu di hari-hari berikutnya, ya. Malamnya dia minta benang, setelah jadi kain dia urek-urek kembali supaya ada pekerjaannya, ya, untuk mengalihkan kesedihannya itu. Bahkan dia panggil tetangganya untuk melakukan hal yang sama, ya. Itu adalah suatu perilaku yang artinya orang anggap aneh, ya. Sudah meminta benang kemudian dia urek kembali, ya. Apa artinya? Ternyata kesedihan itu bisa dialihkan dengan bekerja, ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu sudah libur panjang pasti stres, ya. Biasanya begitu jenuh, ya. Maka salah satu obat jenuh adalah menyibukkan diri dengan pekerjaan. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bekerja kembali, ya. Tentu semangat itu harus dibangkitkan, ya. Bukan terbawa suasana libur, tapi inilah syukur kita sudah kembali bisa bekerja, ya. Maka banyak orang stres itu ketika tidak ada pekerjaannya, ya. Sudah tidak bekerja, kebutuhan semakin banyak, maka stres, ya. Maka alhamdulillah kalau kita ini punya pekerjaan, ya. Maka kita tidak boleh menyanyikan pekerjaan itu. Terkadang orang sudah ada lapangan kerja, tapi dia malas untuk bekerja, tidak disiplin. Ini yang perlu kita tanamkan, bahwasanya perintah beribadah itu tidak hanya sekedar bulan Ramadan, ya. Perintah untuk mengokohkan masjid itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi waktu dorobata kata yakal yakin, ya. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang al yakin. Yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takunu Ramadaniyuna. Dan janganlah kamu itu beribadah hanya pada bulan Ramadan. Jadi kita berupaya untuk taat sepanjang hayat. Jadi setelah Ramadan ini kita berupaya untuk, ya, istiqomah, ya. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan bagi orang istiqomah adalah innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Ala takhafu wala tahzanu, dengan mengatakan kepada mereka, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada mereka dengan surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi balasan orang yang istiqomah dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah adalah Allah akan berikan solusi dalam hidupnya, sehingga tidak ada rasa takut dan khawatir. Tidak ada rasa takut dan khawatir. Kemudian akan dijanjikan oleh Allah berupa
jannah, ya, surga yang memang itu dijadikan kepada mereka yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang perlu kita tanamkan, ya. Setelah Ramadan ini apa komitmen pada diri kita, ya. Amal apa yang akan kita istiqomahkan dan itu menjadi spesifik kita sebagai seorang hamba Allah, ya. Jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang karismatik, tokoh-tokoh besar itu biasanya dia memiliki amal-amalan yang khusus. Ada yang mungkin dia rutin sholat malam, ada mungkin dia rutin puasa Senin Kemis, atau mungkin dia rutin bersedekah. Tidak usah banyak-banyak, mungkin S3, sedekah sehari 1000, tapi rutin. Dan itulah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang besar itu biasanya dia punya amal-amalan khusus. Nah, kira-kira yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah itu amalan apa? Ini yang perlu kita camkan, komitmenkan dalam diri kita setelah Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan itu hilang, kesan-kesan Ramadan itu sirna seiring dengan berlalunya waktu itu, ya. Nah, kira-kira apa? Oh, saya mungkin tidak bisa sholat malam setiap malam. Sudah mau saya rutinkan sedekah saja. Setiap hari 1000 kan tidak terasa. Atau saya tidak mampu sedekah karena saya masih belum mampu, belum jadi orang kaya. Oh, saya mau rutinkan puasa Senin Kemis. Atau saya tidak mampu sholat malam, mau saya rutinkan saya sholat berjamaah 5 waktu. Nah, itu adalah komitmen diri untuk memuliakan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau misalkan betul-betul tidak mampu, oh saya mau sedekah dengan senyum setiap hari, setiap ketemu orang senyum, setiap ketemu orang senyum, ya. Tidak apa-apa, jadi jangan terlalu banyak senyum. Nah, tapi memang harus ada amalan yang harus kita rutinkan untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kisah yang keren itu adalah Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah. Maka sampai-sampai Nabi itu heran. Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, apa yang menyebabkan kamu itu mendahului aku masuk surga? Jadi suatu ketika Nabi itu diberi kesempatan oleh Allah di malam Isra Mi'raj masuk ke surga, ya. Tapi dia di sana mendengar suara sendalnya Bilal bin Rabah, sementara Bilal masih di dunia. Maka itu yang membuat Nabi itu heran. Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, apa yang menyebabkan engkau itu mendahului aku masuk surga? Artinya ini bukan Bilal masuk surga tidak, tapi itu semangat, spirit. Ada jaminan bagi Bilal bahwasanya dia akan masuk surga. Sandalnya sudah masuk surga, berarti orang-orang itu masuk surga. Nah, tapi ketika ditanya seperti itu, Bilal menjawab, ya Rasulullah, ma'adzantu qattun ila sholaitu raka'atain. Wahai Rasulullah, saya tidak melakukan apa-apa kecuali kalau saya mau adzan, saya sholat 2 rakaat dulu. Wala asobani wa ma asobani hadasul qattun ila tawaddu. Dan ketika hadas itu saya kena hadas, batal wudu, maka saya berwudu. Itu yang amal yang dirutinkan oleh Bilal bin Rabah. Tidak perlu modal. Sholat 2 rakaat rutin, kemudian setiap berhadas dia berwudu. Ya. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga insya Allah tidak berat kalau misalkan merutinkan berwudu, ya. Mau kerja di kantor berwudu, ya. Apalagi kalau mau sholat, ya. Mau ke kantor berwudu, sehingga kalau di kantor kita dalam kondisi wudu kan enak, ya. Mau sholat buka langsung, ya. Mau apa-apa kan saya punya wudu, ya. Artinya Pak Jibril tadi mau bersalaman saya punya wudu, ya. Jadi itu dapat, itu ringan tanpa modal, tapi itu Bilal meraih surga, ya. Ubais Al-Qarni juga begitu, ya. Dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki amal, dia berbakti kepada ibunya. Nah, kita ini kira-kira apa? Mungkin kita punya jabatan, ya, punya kekuatan, punya kekuasaan, ya. Atau punya kesempatan apa yang kita mau rutinkan untuk spesifikasi diri kita dalam amal soleh, ya. Ya tentu kami menyampaikan ini ya, tentu kami sudah berupaya untuk melakukannya. Di pesantren Hidayah 2 itu kita untuk santri dan pengurus itu diwajibkan 1 hari minimal 1 juz Al-Quran dibaca. Kemudian rutin sholat malam, kemudian wirid, sedekah. Tapi tentu semuanya itu tidak bisa kita lakukan.
Saya saat pribadi itu 1 juz harus tuntas dalam 1 hari. Akhirat mau masuk itu sedekah, ternyata nama kita tidak ada. Namanya itu siapa? Pak Haji itu tidak ada namanya Bapak, kan tidak pernah sedekah di dunia. Masuk itu jihad lebih tidak pernah ada senjata, tidak pernah berdakwah. Dari pintu dakwah itu tidak pernah ceramah, tidak pernah berdakwah. Dari pintu apa lagi? Jangan sampai nama kita tidak ada di pintu-pintu surga itu. Nah itu yang perlu kita takutkan, sehingga setelah itu tahu kenapa saya dulu saya tidak sedekah, tidak baca Quran. Jadi ada spesifikasi amal pasca Ramadan ini yang perlu kita bangun supaya diri kita ini memiliki bekal nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di bulan Syawal ini ya salah satu hal yang lazim dilaksanakan adalah halal bihalal. Ya, halal bihalal itu secara simpelnya saling memaafkan, ya, menghalalkan, ya, saling menghalalkan, saling merekatkan yang rendah dan mencairkan yang beku. Ya. Jadi ketika halal bihalal itu semuanya cair, semuanya cair. Tidak ada lagi sekat-sekat mana atasan mana bawahan, ya. Tapi ada tetap dijaga. Artinya jangan terlalu formalistik. Ya. Namanya halal bihalal itu kan orang senang, orang menikmati jamu makan dan seterusnya. Jadi cair semua kondisinya, tidak ada yang beku, ya. Sehingga itulah suasana kebahagiaan itu terwujud. Ya. Jadi halal bihalal dari kata halal atau halala, ya, menyelesaikan problem atau kesulitan, meluruskan benang kusut, kemudian mencairkan yang beku dan membebaskan ikatan yang beku. Artinya tidak ada lagi sekat-sekat yang menghalang kita untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dan keakraban. Nah, kita mengacu pada hadis Nabi, ya kita ambil sisi positifnya dari halal bihalal ini. Tidak ada 2 orang muslim yang bertemu kemudian bersalaman, kecuali dosa keduanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berpisah. Jadi ternyata bersalaman ini juga menjadi tradisi dalam Islam. Bahkan dalam salah satu kisah sahabat itu, dalam tradisi yang dibangun oleh sahabat itu, kalau misalkan dia bersalaman di sisi pohon ini, kemudian dia berputar satu pohon itu, ketemu lagi bersalaman lagi, maka tidak mengapa ketika kita bertemu kawan itu bersalaman. Ya tentu kalau dalam Islam itu ada aturannya, kalau misalkan dengan lawan jenis itu bagaimana dan seterusnya itu bisa dilihat. Ya. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki itu bebas, ya. Silakan bersalaman. Ya, mudah-mudahan dengan bersalaman itu kita saling maafkan dan dosa-dosa kita runtuh. Ya. Tidak ada dosa yang pelakunya lebih layak untuk disegerakan hukumannya di dunia dan di akhirat daripada berbuat zalim dan memutuskan tali persaudaraan. Ya. Jadi kita tidak boleh berkelahi, berkonflik, rugi, tidak ada untungnya. Kalau ada masalah lebih baik diselesaikan dengan kekeluargaan. Jadi tali persaudaraan itu harus kita bangun dengan baik. Kerja itu nyaman kalau kita ini bersaudara. Kalau misalnya kita ini berkonflik, tentu apapun yang kita lakukan menjadi tidak nyaman. Kemana-mana terancam. Tapi kalau kita banyak saudara, kemana-mana itu akan mudah dan akan mendapatkan bantuan ketika kita berbantuan. Merekatkan tali silaturahmi. Ini ya. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata, pada waktu sore hari, kuna jurusan Asyatan Arafah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Arafah, pada sore hari, pada hari Arafah, kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi itu bersabda, la yujalisuni man asfa, janganlah duduk bersama kami orang yang qatir rahim, memutus tali silaturahmi, memutus tali kekeluargaan. Kemudian hendaklah orang yang memutus tali persaudaraan itu liyakum ana, pergi dari kami. Jadi Nabi tidak senang kalau di dalam majelisnya itu ada orang yang memutus tali persaudaraan. Liyakum ana, silakan berdiri dan tinggalkan kami. Maka tidak ada yang berdiri seorang pun. Lam yakum ahadun, falam yakum ahadun. Tidak ada yang berdiri seorang pun kecuali seorang yang berada di belakang. Jadi tahu-tahu ada yang orang dari belakang itu berdiri. Ya.
Tetapi tidak lama kemudian mereka datang kembali. Jadi orang yang berdiri itu datang kembali. Maka ditanyakan, malakah? Apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Sebab tidak ada seorang pun yang berdiri melainkan engkau. Maka si orang tadi menjawab, ya Rasulullah, ketika saya mendengar sabdamu itu, segera saya pergi ke rumah bibiku yang memutuskan hubungannya dengan aku. Jadi dia punya bibi, bibinya itu memutuskan hubungan kekeluargaan dengannya. Ketika dengar hadis itu dia langsung beranjak untuk menemui bibinya. Lalu dia tanya, ketika dia datang bibinya itu heran, mengapa engkau datang? Ganjil sekali kedatanganmu ini. Ya saya tidak pernah datang, kalau datang. Maka saya beritahukan apa yang saya dengar daripadamu. Maka ia membacakan istighfar untukku dan aku juga membacakan istighfar untuknya. Rasulullah SAW bersabda, ketika dia kisahkan seperti itu, maka Nabi mengatakan kepada laki itu, ahsan, bagus kamu, ijlis, jujurlah sekarang. Nah, ini yang penting akhir ini ya. Ila ana rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qadir rahim ya. Sesungguhnya rahmat Allah itu tidak akan turun pada suatu kaum apabila di tengah kaum itu ada orang yang memutus tali kekeluargaan ya. Jadi ternyata rahmat Allah ini harus kita raih secara kolektif, tidak bisa person-person. Maka ada firman Allah itu, walau ana alal qura amanu wa taqu wa fatada alaihi barakati minasan wal ard. Kalau penduduk suatu bumi, suatu bangsa, suatu negara, suatu masyarakat itu beriman bertakwa, maka aku turunkan berkah dari langit dan bumi. Jadi semua harus kita kondisikan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ini ya. Ila ana rahmatan la tanzilu ala qaumin fihim qadir rahim. Tidak akan turun rahmat itu bagi untuk suatu kaum kalau dalam kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahmi. Jadi hal ini adalah untuk menyambung tali silaturahmi. Sekalipun orang itu memutus hubungan dengan kita berupaya untuk menyambung tali silaturahmi yang diputuskan oleh saudara kita itu. Itulah maknanya halal bihalal. Baik, ini keutamaannya mendapatkan keridhaan Allah, kemudian menggembirakan mereka. Kemudian juga malaikat senang kalau orang-orang di bumi itu saling bersilaturahmi, rukun, senang. Kemudian akan mendapatkan pujian dari kaum muslimin dan membuat jengkel iblis. Jadi iblis itu senang kalau kita ini berkonflik, berkelahi, bertengkar, iri dengki itu senang iblis. Maka supaya iblis jengkel, maka kita bersilaturahmi dan bersatu, ya, bersaudara. Kemudian menambah umur, kemudian menambah berkah rizkinya, kemudian menyenangkan orang yang telah mati. Ternyata nenek kakek kita yang sudah meninggal itu senang kalau anak cucunya itu rukun di tengah kehidupan ini. Nah, ternyata seperti itu. Jadi kalau cucu-cucunya rukun, maka yang di alam kubur juga senang. Jangan sampai kita ini membuat susah kakek nenek kita karena kita berkelahi terus ya, rebutan dunia dan seterusnya. Memupuk rasa cinta di kalangan famili dengan bersilaturahmi itu akan kita akan saling mencintai ya. Kemudian bertambah pahalanya jika dia mati. Besar perbedaan tapi berbesar kesamaannya ya. Pasti ada titik temunya. Sebeda-bedanya sesuatu pasti ada titik temunya. Kalau misalkan ada orang jahat, pasti ada titik temunya, sama-sama butuh makan, sama-sama butuh perhatian, sama-sama butuh ungkapan-ungkapan yang baik. Jadi kita cari titik temu supaya kita ini bisa menjalin persaudaraan yang lebih baik. Tapi kalau kita memperbesar perbedaan, maka itulah yang seringkali menjadikan kita berpecah dan berpisah. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita ya, memang kehidupan ini tidak mungkin sama ya. Berarti ini menjadi indah karena berbeda. Tapi kalau perbedaan itu dikelola dengan baik, maka akan menjelma menjadi keunikan yang indah, seperti baju-baju yang dipakai oleh bapak dan ibu ya. Sekalipun berbeda warna, tapi karena terpadu maka jadi indah dipandang mata. Begitu juga kita dalam kehidupan ini. Ya, dalam kehidupan ini ya tentu momen sawal ini adalah sarana atau momen untuk menyebarkan kasih sayang kepada sesama ya. Masih berapa menit Pak? Yang kita waktu?
dan sampai melewati. Jadi kalau kita ini bersaudara karena Allah, itu bisa mengundang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bisa dibaca ya, ada seorang yang ingin datang kepada saudaranya, ketika ditanya oleh malaikat, apa yang kamu mau ke sana? Apakah ada membayar hutang, atau ada kepentingan tertentu? Tidak, saya datang ke sana karena Allah. Maka dikatakan kepada laki-laki itu oleh malaikat yang diutus oleh Allah, bahwasanya Inna Allah azza wa jalla qad ahabbaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintaimu, kama ahbab tahu, sebagaimana kamu telah mencintai saudaramu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang sering mengatakan tidak ada pertemanan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Tapi dalam Islam itu ada pertemanan abadi. Jadi kalau di dunia ini kita sering akrab dengan orang yang soleh, orang yang taat, maka di akhir nanti kita juga akan dipertemukan dengan orang yang soleh dan taat. Ketemu di surga, Bapak dulu sama-sama sholat di masjid. Oh, kita sama-sama dulu naik haji. Kalau di dunia ini kita sering berteman dengan orang yang jahat, nanti di akhir juga ketemu lagi. Maka berteman juga perlu hati-hati. Jangan sampai pertemanan kita ini bisa mengantarkan kita untuk menjadi orang yang merugi. Ya tentu dalam kaidah agama kita harus berteman dengan siapa saja, tapi kita tebarkan kebaikan dan nasihat. Kalau kita merasa mampu kita nasihati, kalau misalkan tidak, minimal kita ingkari dengan hati kita. Pertemanan ya, jadi kita berupaya untuk memperbaiki diri dengan pertemanan yang baik. Nah, ini yang perlu kita miliki ya. Ada hak dalam persaudaraan. Tidak boleh mengungkap aib saudara kita. Ya. Tidak boleh. Jadi saudara kita ini kita jaga aib-aibnya. Kemudian kita maafkan kesalahannya. Kemudian senantiasa berbaik dan seterusnya. Dan yang selanjutnya adalah memberi nasihat. Kemudian meringankan bebannya. Jadi kalau kita ingin membangun persaudaraan, itu kita ringankan beban saudara kita. Jangan sampai kita menjadi beban berat bagi saudara kita. Ya, saling maafkan ya. Wa ya'fu wa yasfahu ala tuhibuna yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Firman Allah ini turun terkait dengan kisah yang menimpa Abu Bakar As-Siddiq ya. Suatu ketika Aisyah kan dalam hadis itu pernah dituduh berzina ya. Nah, Abu Bakar ini punya budak miskin atau saudara anak bibinya yang miskin, dan dia santuni ya, Mistah al-Ustazah ya. Nah, Mistah ini miskin dan disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Mistah ini dia ikut menebarkan fitnah yang dialami oleh Aisyah ya. Dia ikut tebarkan itu berita bohong yang pernah menimpa Aisyah itu. Maka Abu Bakar sakit hati. Kamu saya santuni tapi tiba-tiba kamu seperti itu ya, menebarkan fitnah bagi anakku Aisyah ya. Maka Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan memberi santunan lagi ya. Saya putus bantuanmu kepadamu ya. Maka ditegurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan ayat ini ya. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampunimu ya? Maka setelah turun ayat ini Abu Bakar berubah pikiran ya. Kembali memberi santunan kepada anak bibinya, sekalipun anak bibinya ini pernah memfitnah anaknya. Nah, dalam kehidupan kita ini terkadang kita sudah memberi kebaikan kepada orang lain, tapi orang lain itu justru membalas dengan keburukan. Islam mengajarkan ya maafkan, seperti kisah yang disampaikan oleh Abu Bakar. Maka ada yang ditulis oleh ulama dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada 3 amal yang itu bisa dikerjakan oleh orang ahli surga. Yang pertama adalah membangun hubungan kekeluargaan kepada orang yang memutus hubungan dengannya. Sekalipun orang lain itu dia putus hubungan dengan kita, tapi kita tetap berupaya untuk menyambungnya. Itu amalan ahli surga. Kemudian yang kedua adalah memaafkan orang yang pernah menzalimi dirinya. Dimaafkan. Kemudian bersikap dermawan sekalipun kepada orang yang bakil kepada kita. Itu termasuk amal-amal ahli surga seperti itu ya. Jadi ini tentu berat, hanya iman yang bisa menggerakkan kita untuk melakukan itu ya. Kita memaafkan,
kemudian menebar makna bagi sesama. Ya. Jadi momen Syawal ini adalah kita berlomba-lomba untuk beramal kebaikan. Ya, baik. Kemudian kita senantiasa menyebarkan senyum, salam, dan sapa. Karena senyum, salam, sapa ini adalah perkara-perkara yang akan melahirkan rasa cinta, menghadirkan rasa cinta di antara kita. Ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tentu dalam penyampaian ini banyak kekurangan, khilafan ya. Itu semata-mata dari kekurangan diri saya sendiri. Kalau misalkan ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami cukup demikian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.